Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Aulia Fadli. Saya dari kelompok 4. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang kemiringan distribusi data, keruncingan distribusi data, dan angka indeks. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Miftahul Khairani dengan NIM 12192707. Yang kedua ada Muhammad Fahmi dengan NIM 12192579. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Afrila Aulia Fadli dengan NIM 1219255. Saya di sini akan menjelaskan tentang kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan asimetris suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu pertama simetris, kedua miring ke kanan, dan yang ketiga miring ke kiri. Simetris menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit berkisar di satu titik. Yang kedua ada miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang terakhir ada miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata. Bisa dilihat di grafik di bawah keterangannya agar bisa membedakan mana itu simetris, mana itu miring ke kanan, dan mana itu miring ke kiri. Selanjutnya di sini ada rumus cara menghitung derajat kemiringan, rumus Poisson, rumus Moment, data tidak berkelompok, data berkelompok. Bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya ada rumus Blowly. Keterangannya Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya, jika Q3 min Q2 sama dengan Q2 min Q1, sehingga Q3 plus Q1 min 2 Q2 sama dengan 0, yang mengakibatkan A3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal Q1 sama dengan Q2, maka A3 sama dengan 1, dan untuk Q2 sama dengan Q3, maka A3 sama dengan min 1. Selanjutnya di sini ada keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu leptokurtis, mesokurtis, platykurtis. Leptokurtis distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Mesokurtis distribusi data yang puncaknya normal. Platykurtis distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Bisa lihat di bawah ini agar bisa membedakan mana itu leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahmi. Silakan Muhammad Fahmi. Terima kasih Afrila. Saya akan melanjutkan cara menghitung derajat keruncingan. Dan di bawahnya ada data tidak berkelompok dan data berkelompok, masing-masing mempunyai rumus, dan di sebelahnya ada keterangan. A4 sama dengan derajat keruncingan, XI sama dengan nilai data KI, nilai rata-rata hitung, FI frekuensi kelas KI, MI nilai titik tengah kelas KI, S sama dengan simpangan baku, N banyaknya data, dan jika A/4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. Dan A4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Dan A4 lebih kecil dari 3, distribusi keruncingan data disebut platykurtis. Contoh soal derajat kemiringan, data terurut 1, 5, 7, 9, 12, 15, 29, 95, dan N adalah 8. Tentukan termasuk jenis keruncingan apa? Jawab. Q1 sama dengan nilai ke1, 8 tambah 1 per 4 sama dengan nilai ke9 per 4 sama dengan 2,25. Maka Q1 sama dengan S2 tambah 0,25. Buka kurung X3 dikurangi X2 sama dengan 5 tambah 0,25. Buka kurung 7 kurangi 5. Sama dengan 5 tambah 0,25 buka kurung 2 sama dengan 5 tambah 0,5 sama dengan 5,5. Q2 sama dengan nilai ke2 8 tambah 1 per 4 sama dengan nilai ke-18 per 4 sama dengan 4,5.
maka Q2 sama dengan X4 tambah 0,5, X5 dikurangi X4 sama dengan 9 tambah 0,5, buka kurung 12 dikurangi 9 sama dengan 9 tambah 0,5, buka kurung 3 sama dengan 9 tambah 1,5 sama dengan 10,5. Q3 sama dengan nilai ketiga 8 tambah 1, nilai ke-27 per 4 sama dengan 6,75, maka Q3 sama dengan X6 tambah 0,75. Ya, di sini ada angka indeks, merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa hingga dapat dipergunakan dalam melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama. Produksi ekspor, hasil penjualan, uang beredar, dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Dan di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar base period, yaitu waktu di mana suatu kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, current period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Dan macam-macam angka indeks, yaitu angka indeks harga, perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya, angka indeks jumlah atau kuantitas, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya, angka indeks nilai value, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah kuantitas. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh Miftahul Khairani. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dibacakan oleh Muhammad Fahmi tadi. Selanjutnya adalah pemilihan tahun dasar. Syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar adalah yang pertama, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, waktu di mana terjadi peristiwa penting. Yang keempat, waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Lalu, sistematis angka indeks. Angka indeks sederhana terbagi atas 3, yaitu angka indeks relatif, angka indeks agregatif, dan bentuk rata-rata relatif. Yang pertama adalah bentuk indeks relatif, di mana angka indeks ini terbagi 2, yaitu relatif harga dan relatif kuantitas. Yang kedua ada agregatif harga dan agregatif kuantitas, serta yang dalam bentuk ketiga yaitu bentuk rata-rata relatif, yaitu ada harga dan kuantitas. Serta di sini sudah dijelaskan keterangan yang ada pada setiap rumus angka indeks sederhana. Lalu angka indeks tertimbang ada 4. Yang pertama adalah Spires, yang kedua Pasce, ketiga Fischer, dan keempat Drawbridge. Di sini saya sudah dijelaskan rumus-rumusnya. Bisa kita simak dan kita lihat. Lalu di sini selanjutnya ada tabel dari contoh soal yang akan kita kerjakan. Dari soal yang pertama bisa kita lihat di sini adalah cara mencari harga buku dengan tahun dasar 2016 ke tahun 2017. Di sini sudah dijelaskan cara-caranya dengan menggunakan rumus relatif harga. Dengan hasilnya terjadi kenaikan sebesar 33,3%. Lalu soal yang kedua, indeks agregatif harga tahun 2017 dengan tahun dasar 2016. Di sini juga sudah dijelaskan cara pengerjaannya menggunakan rumus agregatif harga, di mana hasilnya terjadi kenaikan sebesar 28,5%. Sekian yang dapat saya simpulkan dan kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi anggota lain yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat komentar di YouTube channel kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.